Mobil macam apa ini? Lamba, kayak siput. Sempit lagi. Singkirin nih. Badan lu aja yang gede. Hah? Badan gede nih badan. Riz, nih makan Snickers. Kenapa? Lu rese kalau lagi lapar. Mendingan. Mendingan. Hai teman-teman, kalian pasti tahu kan iklan tadi? Nah, pasti kalian juga penasaran kenapa lapar mempengaruhi emosi kita. Yuk kita bahas bersama-sama bagaimana lapar bisa mempengaruhi emosi negatif kita. Sebelumnya, teman-teman tahu nggak apa sih emosi itu? Menurut Oxford Dictionary, emosi adalah perasaan kuat berupa pergolakan pikiran. Kalau dari perspektif biologisnya James Lang dan Cannon Barth, emosi merupakan suatu reaksi fisik yang melibatkan bagian spesial dari sistem saraf manusia. Emosi ini juga meliputi pengalaman sadar yang subjektif. Lalu, Henry itu apa sih? Henry adalah munculnya temperamen atau emosi negatif dan perasaan yang buruk sebagai akibat rasa lapar. Secara empiris, emosi merupakan hal yang mempengaruhi segala aspek kehidupan manusia, termasuk persepsi visual, pengambilan keputusan, dan proses interpersonal. Pada penelitian ini, diikuti partisipan sebanyak 200 orang dan 36 murid PSYC 101 dengan menggunakan metode AMP atau Affect Misattribution Procedure. Peneliti di sini mengemukakan hipotesis bahwa individu akan merasakan peningkatan emosi ketika lapar saat individu mengkonseptualisasi afeksi mereka sebagai sesuatu yang negatif. Pandangan tersebut sejalan dengan aspek biologis yang menyebutkan bahwa kekurangan kadar glukosa akan menyebabkan terganggunya self-regulation. Tetapi, penelitian tersebut tidak begitu disetujui oleh para psikolog. Pandangan psikologi konstruksionalisme berpendapat bahwa emosi terjadi akibat dinamika proses psikologi yaitu emosi dan proses mental, lalu asumsi tersebut memang sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal dan faktor biologis yang berdampak pada emosi kita. Psikologi konstruksional beranggapan bahwa individu tidak dapat secara sadar mengetahui kapan terjadinya proses mental dan konstruksi emosi yang ada di otak. Inilah yang menyebabkan terjadinya misatribusi. Misatribusi afektif terjadi ketika seseorang dapat salah mengartikan sumber afeksi terhadap dirinya. Pengujian hipotesis dilakukan dengan metode manipulasi situasi pada partisipan yang dibagi menjadi 3 kelompok. Studi 1 memanipulasi konteks negatif dan netral, studi 2 memanipulasi konteks positif, negatif, dan netral, dan studi 3 merujuk pada perluasan eksperimen laboratorium. Kita lanjut ke ringkasan jurnal ya. Dari penelitian manipulasi tersebut dapat dihasilkan yang pertama, self-reported emotions, yaitu mengkonfirmasi prediksi mengenai peserta yang lapar tidak memfokuskan perhatian pada emosi, maka lebih mungkin untuk memiliki emosi negatif yang tinggi seperti marah. Selanjutnya, self-reported perceptions of experimenter, peneliti menggunakan hunger versus satiation yang merupakan skor peringkat variabel dependent. Dan yang terakhir, regulatory depletion untuk menentukan apakah regulasi diri berinteraksi dengan keadaan tubuh atau fokus perhatian mendorong emosi yang dilaporkan sendiri atau penilaian antar pribadi. Dari penelitian ini dapat kita simpulkan bahwa adanya keterkaitan antara rasa lapar dengan persepsi terhadap sebuah stimulus. Semakin lapar responden, maka akan semakin negatif persepsinya terhadap stimulus ambigu. Teori kognitif dari Schechter adalah salah satu teori yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Dalam teori ini dikatakan bahwa kelaparan berpotensi berdampak buruk dalam penilaian kognitif dan pengalaman afektif. Dimulai dari stimulus yang diterima dari luar, kemudian memicu terjadinya perubahan fisiologis dalam tubuh berupa rasa lapar dan sedikit marah. Selanjutnya, terjadi persepsi dan interpretasi pada situasi khusus yang sudah dikenal dari informasi dan pengalaman sebelumnya, kemudian terjadilah emosi yang bersifat subjektif. Berbeda dengan teori kognitif dari Schechter, teori emosi James Lang mengemukakan bahwa emosi adalah hasil persepsi seseorang terhadap perubahan-perubahan yang terjadi pada tubuh sebagai respon terhadap rangsangan-rangsangan yang datang dari luar.
Teori ini menekankan emosi sebagai respon dari perubahan faali yang terjadi pada dirinya. Tetapi, teori tersebut tidak menyinggung sisi fisiologis kita manusia. Teori tersebut berpusat pada sisi psikologis kita. Teori Schachter lebih menekankan sisi fisiologis dari manusia dibandingkan teori dari James Lange yang menekankan sisi psikologis dan persepsi manusia. Dengan begitu, dapat kita tarik benang merah pada penelitian ini bahwa ada keterkaitan antara rasa lapar dengan persepsi terhadap sebuah stimulus. Semakin lapar responden, akan semakin negatif persepsinya terhadap stimulus ambigu, sehingga rasa lapar akan diterjemahkan sebagai sebuah afeksi negatif dalam konteks yang negatif pula. Semakin lapar seseorang dan ditambah dengan stimulus ambigu dalam suasana negatif, akan meningkatkan emosi marah.